Lamun hus kalah Nusantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, isun amukti palapa. Ana cerita jaman kuno, Nuswantara bakal mulya. Majapahit bakal bangkit. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Seperti biasa ya, sebelum nonton video ini jangan lupa kopinya diseruput dulu ya kak. Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur yang pernah berdiri dari tahun 1293 hingga awal abad ke-16 Masehi. Politik Nusantara dilaksanakan pada saat Majapahit di bawah kekuasaan Hayam Wuruk. Namun sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Singosari pada masa Raja Kertanegara. Dalam Kakawin Nagara Ketagama yang ditulis oleh Prapanca pada tahun 1365 Masehi, diketahui bahwa kekuasaan Majapahit sangatlah luas. Hal ini termuat dalam pupuh 13 sampai dengan pupuh 16. Daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Majapahit meliputi hampir seluruh wilayah negara Indonesia saat ini, yaitu daerah-daerah di Sumatera pada bagian barat hingga daerah Maluku di timur. Bahkan pengaruh Majapahit meluas sampai ke negara tetangga di Asia Tenggara yang dijalin dalam bentuk persahabatan yang setara atau disebut sebagai mitra satata. Tentang wilayah kekuasaan Majapahit ini, sesuai dengan catatan perjalanan dari Tom Pires yang menyebutkan bahwa kekuasaan Majapahit pada awal abad ke-15 Masehi merupakan hampir seluruh Nusantara. Namun pendapat berbeda dilontarkan oleh Sissyberg yang menyatakan bahwa daerah kekuasaan Majapahit hanyalah wilayah Jawa Timur, Bali, dan Madura. Lebih lanjut disebutkan bahwa Majapahit tidak pernah mempunyai wilayah luas seperti wilayah Indonesia saat ini. Daerah-daerah di luar Nusantara tersebut hanyalah merupakan cita-cita dan belum pernah masuk ke dalam wilayah Majapahit.
Terlepas dari perdebatan tentang luas wilayah Majapahit tersebut, untuk merunut jejak kebesaran dari kerajaan Majapahit saat ini mungkin bisa dirunut kembali dari Pulau Bali. Masyarakat Bali sampai saat ini tetap memelihara hubungan dengan kemegahan Majapahit di masa silam. Masyarakat Bali percaya bahwa leluhur penduduk Bali yang disebut Wong Majapahit adalah Batara Maos Pahit yang datang dari Majapahit. Mereka adalah bala tentara Gajah Mada dan para hulu balang Majapahit lainnya yang dahulu datang ke Pulau Bali. Jejak keperbakalaan Majapahit di Bali dapat dirunut mula-mula dari daerah Samprang, kemudian pindah ke daerah Gelgel, dan kemudian ke Klungkung. Meskipun timbul kerajaan lain seperti Gianyar, Mengwi, Tabanan, Karangasem, Buleleng, dan lain-lain, namun Dewa Agung Klungkung tetap dianggap sebagai raja tertinggi. Untuk memecahkan misteri dari situs Kumitir yang sementara ini diduga sebagai puri atau istana dari Brewengker dan Rani Daha, maka akan dicoba untuk memahami bagaimanakah konsep tentang puri di Bali. Penelitian tentang puri di Bali sudah dilakukan secara mendalam oleh Agus Arismunandar dalam disertasinya yang berjudul Istana Dewa Pulau Dewata, Makna Puri Bali abad ke-14 sampai 19 Masehi. Pada saat ini, di Bali hanya tersisa sedikit puri yang masih berdiri dan dirawat dengan baik, karena sebagian besar telah mengalami kerusakan dan tidak diperbaiki. Puri diartikan sebagai tempat tinggal kaum ksatria atau golongan yang memegang pemerintahan atau rumah bangsawan yang dihormati di suatu daerah tertentu. Berbagai puri dan bangunan penting di Bali umumnya berasal dari abad ke-17 sampai 19 Masehi, karena pada saat itu ada beberapa kerajaan yang memerintah di Pulau Dewata. Puri-puri di Bali umumnya dibagi atas beberapa palebahan, yaitu halaman tempat berdirinya bangunan-bangunan. Masing-masing palebahan mempunyai fungsi dan nama yang berbeda-beda. Di halaman puri itu sendiri terdapat bangunan-bangunan yang kadang-kadang dinamai sesuai dengan nama palebahannya. Dalam teks Hasta Bumi menyebutkan bahwa penataan pekarangan atau palebahan dalam lingkungan tempat hunian, baik sebagai puri, jero, griya, ataupun rumah penduduk biasa, harus mengikuti aturan yang telah menjadi adat istiadat dan telah dituliskan dalam naskah tersebut. Pada intinya, terdapat aturan dalam pengukuran halaman. Jika tidak dilakukan pengukuran secara tepat, maka akan menimbulkan bahaya, sakit, bahkan meninggal dunia.
Namun apabila dibuat dengan ukuran yang tepat, maka akan menimbulkan kebahagiaan dan dirahmati oleh Batara Nawasanga. Menurut Agus Arismunandar, dalam pembangunan puri terdapat konsep khusus yang harus diikuti para perencana atau pembangunnya. Aturan itu dinamakan Sanga Mandala. Suatu lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan puri selayaknya berdenah 4 persegi panjang atau bujur sangkar. Dalam konsep Sanga Mandala, lahan dibagi menjadi dalam 9 petak tanah yang kemudian dibatasi oleh tembok keliling. Masing-masing petak tanah atau karang satu dengan lainnya dihubungkan dengan celah pintu atau pemeda atau pintu yang dilengkapi dengan kori. Pada sebuah puri yang diatur berdasarkan konsep Sanga Mandala, maka halaman dalam dari puri tersebut dibagi menjadi 9 palebahan atau halaman. Yang pertama adalah ancak saji. Halaman paling depan, halaman pertama yang berfungsi sebagai daerah untuk mempersiapkan diri jika para pengunjung akan memasuki puri. Ancak saji biasanya terdapat di sudut barat daya. Halaman kedua adalah sumanggeng, yaitu pelebahan tempat melaksanakan upacara kematian bagi keluarga raja penghuni puri. Umumnya halaman ini berada di bagian selatan. Yang ketiga adalah rangki, di mana terdapat bangunan untuk memeriksa tamu, mengadakan persidangan dan pemeriksaan. Yang keempat adalah pawaregan, yaitu tempat dapur raja, tempat menyimpan makanan yang siap dimasak. Pawaregan umumnya berada di sudut tenggara puri. Yang kelima adalah lumbung. Di sana terdapat bangunan untuk menyimpan padi. Halaman ini biasanya terletak di barat laut dari kompleks puri. Yang keenam adalah saren kaca, yaitu tempat didirikannya bangunan-bangunan untuk tempat tinggal istri raja. Umumnya halaman ini berada di utara lingkungan puri. Yang ketujuh adalah saren kangin, atau disebut juga saren agung, yang merupakan daerah inti dari puri. Karena di palebahan itulah raja sehari-hari bertempat tinggal. Yang kedelapan adalah paseban, yang merupakan tempat duduk para pejabat kerajaan menunggu keluarnya sang raja. Halaman ini dapat dijadikan juga sebagai tempat persidangan agung dari kerajaan. Dan yang kesembilan adalah pamerajan agung, yaitu halaman tempat didirikannya bangunan-bangunan suci untuk memuliakan leluhur keluarga raja. Karena merupakan pura milik keluarga raja, maka umumnya pamerajan agung cukup luas, hampir menyamai pura yang diperuntukkan bagi masyarakat pada umumnya. Biasanya pamerajan agung terletak di wilayah timur laut. Dalam pelaksanaannya, pembagian Sanga Mandala disesuaikan dengan keadaan lingkungan dan lahan untuk puri. Tiap puri mempunyai kreasi dan perbedaan sendiri sesuai dengan kemampuan para udahagi dan pandangan sang raja yang akan tinggal di puri tersebut. Lalu, bagaimanakah dengan penataan istana yang ada di situs Kumitir?
masih banyak PR dan perlu secara hati-hati coba ditafsirkan semuanya secara keseluruhan. Ya, begitu konsep penataan puri yang memang harus kita lihat dan cermati lagi. Kita mencoba melihat lagi konsep puri yang ada di Bali yang merupakan ada kesinambungan sejarah begitu dengan Majapahit. Dan ya kayaknya saya perlu ke Bali nih sambil seruput kopi Bali yang enak rasanya. Ayo, siapa yang mau ikut?